Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mensosialisasikan pentingnya 5M dan juga pentingnya penggunaan vaksin COVID-19. Teman-temanku yang berbahagia, akhir-akhir ini kita digembor-gemborkan oleh adanya COVID-19. Banyak sekolah, universitas yang ditutup dan tidak boleh melakukan tatap muka. Semuanya melakukan sistem daring. Banyak juga pekerja, buruh yang kehilangan pekerjaannya. Buruh banyak yang di PHK. Dan juga mal-mal banyak yang ditutup. Itu semua akibat dari COVID-19. Jadi COVID ini awal mulanya terjadi di negara Cina. Tepatnya di pasar hewan di kota Wuhan, Cina. Banyak yang mengatakan kalau COVID ini berasal dari hewan kelelawar. Namun kita tidak tahu sendiri dari mana asal COVID tersebut. Jadi dulu awal-awal hanya negara Cina yang terkena COVID tersebut. Namun lama-kelamaan negara-negaranya lain juga terkena dampak tersebut, termasuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di kota Jakarta sendiri banyak sekali kasus. Ada 845.000 kasus update terbaru. 13.000 yang meninggal. Di peringkat kedua terdapat Jawa Barat yang terdapat 669.000 kasus. Jawa Timur menempati peringkat keempat, yaitu 372 kasus. Tepatnya 372.000 kasus. Dan yang meninggal terdapat 26.000. Jawa Timur menempati peringkat keempat setelah Jawa Tengah. Jawa Tengah mendapat kasus 462.000 dan yang meninggal adalah 27.000. Namun kita tidak boleh takut akan adanya COVID tersebut. Kita harus melawannya. Kita tidak bisa menghindari adanya wabah tersebut karena wabah ini telah merajalela di mana-mana. Teman-temanku yang berbahagia, pemerintah banyak mensosialisasikan, tepatnya yaitu di media sosial, Facebook, IG, YouTube, televisi, dan yang lain-lain untuk pentingnya penggunaan 5M. Nah, 5M ini akan dijelaskan oleh ibu kita, yaitu Ibu Rian Agustin. Saksikan videonya ya.
videonya. Video tersebut adalah sosialisasi 5M. Selain itu, selain penggunaan 5M, pemerintah juga melakukan vaksin. Di Indonesia ini terdapat 5 vaksin yang ada di Indonesia ini yang telah dijelaskan oleh bisnis.com, yaitu 1. Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm, dan juga AstraZeneca. Mungkin kita bingung antara 5 ini mana yang lebih baik dan juga mana yang lebih buruk. Apa perbedaan dari 5 tersebut? Untuk vaksin-vaksin ini akan dijelaskan oleh media kita, yaitu media bisnis.com. Silakan ditonton videonya. Sejak Januari 2021, Indonesia telah menggulirkan program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini terus berlanjut hingga sekarang agar memenuhi target vaksinasi sebanyak 208 juta orang. Hingga pemberian vaksinasi di Indonesia sudah sebanyak 39.628.149 dosis. Pada awal program ini, vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Berjalannya waktu, Indonesia juga menggunakan Pfizer, Moderna, Sinopharm, dan AstraZeneca. Setiap vaksin memiliki perbedaan dari efikasi hingga efek samping. Berikut kami sajikan perbandingan setiap vaksin yang mengantongi izin penggunaannya di Indonesia. Pertama, Pfizer. Vaksin Pfizer merupakan vaksin dari perusahaan asal Amerika Serikat dan dibuat dengan teknologi RNA atau mRNA. Pada kelompok usia 16 tahun ke atas, vaksin Pfizer memiliki efikasi sebesar 95,5%, sedangkan pada usia 12 hingga 15 tahun sebesar 100%. Vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak usia 12 tahun ke atas dengan pemberian dosis 0,3 mili 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 minggu. Harga dari vaksin Pfizer berkisar Rp350.000 per dosis. Adapun, efek samping yang paling sering timbul diantaranya nyeri di bagian suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. 2. Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin dari perusahaan Sinovac Biotech yang berasal dari China dengan menggunakan virus utuh yang sudah dimatikan. Penerima vaksin Sinovac harus mendapatkan 2 vaksin dengan jeda 14 hingga 21 hari setelah disuntikan dosis pertama. Sementara efikasi vaksin Sinovac yang diuji di Indonesia sebesar 65,3%. Harga vaksin Sinovac berkisar Rp240.000 per dosis. Adapun efek sampingnya mengalami nyeri, mengantuk, mual, dan lapar. Efek samping tersebut akan hilang dalam 1 atau 2 hari. 3. Moderna. Vaksin Moderna berasal dari perusahaan Moderna Amerika dengan teknologi mRNA seperti vaksin Pfizer. Jarak antara dosis pertama dan kedua adalah 28 hari atau 3 minggu. Berdasarkan uji klinis pada usia 18 tahun ke atas, Moderna memiliki 94,1 efektif. Harga untuk vaksin asal Amerika ini berkisar Rp505.000 per dosis, lebih mahal dari Pfizer. Sementara kemungkinan efek samping yang ditimbulkan adalah di bagian suntikan merasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan. Adapun di seluruh tubuh, penerima mengalami kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, demam, dan mual. Keempat, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dikembangkan di Inggris oleh University of Oxford. Vaksin ini dibuat dengan teknologi tradisional, yaitu menggunakan platform adenovirus. Penerima vaksin ini harus diberi jeda 28 hari dari dosis pertama dan kedua. AstraZeneca memiliki efikasi sebesar 62,11% dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. AstraZeneca dibanderol dengan harga yang cukup murah, yakni Rp110.000. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan vaksin ini kemungkinan mengalami kasus pembekuan darah. Selain itu, penerima vaksin AstraZeneca hanya mengalami inflamasi, demam, sakit di bagian disuntik, dan mual. Kelima, Sinopharm. Sinopharm merupakan vaksin dari perusahaan milik pemerintah China, yaitu China National Pharmaceutical Group. Vaksin ini dibuat dengan metode yang sama dengan Sinovac, yakni virus utuh yang sudah dimatikan. Interval pemberian vaksin pertama dan kedua adalah 21 hingga 28 hari. Untuk harga per dosisnya berkisar Rp320.000.
Efek samping ringan berupa rasa sakit dan kemerahan. Efek samping sistemik berupa sakit kepala, diare, dan batuk yang hanya terjadi 0,1%. Nah, itu dia perbedaan setiap vaksin yang digunakan di Indonesia. Sobat bisnis yang belum ikut vaksinasi COVID-19, ayo segera! Nah, bagaimana sosialisasi dari vaksin tersebut oleh media kita yaitu bisnis.com. Jadi kita tidak boleh takut akan adanya COVID tersebut. Kita harus berusaha bagaimana meningkatkan imun kita dan juga menaati protokol kesehatan, yaitu untuk melakukan 5M dan juga melakukan vaksin. Itu tadi adalah sosialisasi pentingnya 5M dan juga pentingnya penggunaan vaksin COVID-19. Saya pribadi, Ahmad Miftahul Ulum, ingin mengundurkan diri. Syukron, hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.